Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ilustrasi entitas induk dan entitas anak, yaitu aset tetap. Langsung saja pada contoh ilustrasi di bawah ini, yaitu diketahui PT Pandawa telah melakukan pembelian saham sebagian sebesar 80%. PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga investasinya sebesar 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali atau KNP sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisinya yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali atau KNP, yaitu 800 juta ditambah dengan 200 juta, maka dapatlah totalnya 1 miliar. Untuk mengetahui nilai buku aset bersih PT Satria dengan menjumlahkan saham biasa dan saldo laba terlebih dahulu, yang kita ketahui dari neraca saldo yaitu 500 juta ditambah 300 juta, maka dapatlah totalnya 800 juta. Kemudian kita kurangi 1 miliar dikurangi dengan 800 juta, maka dapatlah total 200 juta. Total ini disebut dengan diferensial antara nilai wajar dan nilai buku. Yang selanjutnya perincian dari total diferensial yang di atas, yaitu ada persediaan sebesar 25 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, sisanya merupakan goodwill yaitu sebesar 50 juta. Nah, yang berikut ini merupakan neraca saldo dari kedua perusahaan yaitu PT Pandawa dan PT Satria. Jadi di sini ada banyak akunnya, mulai dari kas sampai dengan dividen diumumkan dan totalnya ini harus balance. Ini merupakan informasi tambahan. Yang pertama, selama tahun 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividennya sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokoknya penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember tahun 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta, dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember tahun 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhirnya, tahun 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari tahun 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Dan yang keenam, pada 31 Desember tahun 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi.
Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta. Dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Berikut ini adalah perhitungan nilai aset bersih atas PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih. Pada tabel di bawah ini, dapatlah saldo akhir yang disesuaikan untuk PT Pandawa sebesar 677 juta. Untuk kepentingan non-pengendali sebesar 198 juta. Pada bagian laba atas PT Satria sebesar 117 juta. Pada bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 58 juta. Di bawah ini merupakan jurnal eliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali, serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Pada jurnal eliminasi saham biasa sebesar 500 juta, saldo labanya sebesar 300 juta, bagian laba atas PT Satria sebesar 117 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 58 juta, dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Satria sebesar 677 juta. Kepentingan non-pengendali sebesar 198 juta. Kemudian, tanggal 31 Desember tahun 2015, PT Satria menjual peralatan pada PT Pandawa ini upstream penjualan dari anak ke induk. Pada tanggal penjualan tersebut, nilai tercatat peralatan tersebut 150 juta. Kita ketahui tadi itu nilai penjualannya adalah 240 juta. Terus HPP-nya sebesar 90 juta. Jadi untungnya sebesar 150 juta. Kemudian harga jual 140 juta sehingga PT Satria membukukan kerugiannya 10 juta. Ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. PT Pandawa punya saham 80%. Jadi karena kerugiannya 10 juta dikali 80%, maka di jurnal hanya 8 juta saja. Setelah kita olah informasi di atas, pada slide sebelumnya ini adalah buku besar investasi PT Satria dan bagian laba per 31 Desember. Jadi nilai investasi PT Satria itu kita ketahui nilai akuisisinya sebesar 80 juta. Kemudian laba bersihnya sebesar 320 juta yang didapatkan dari 400 juta dikali dengan 80%. Kemudian sisi kredit ada dividen, amortisasi diferensial, dan keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Kemudian ada kerugian belum terrealisasi. Jadi 80 juta ditambah dengan 320 juta ditambah dengan 8 juta. Lalu dikurangi sisi kreditnya dan dapatlah totalnya sebesar 813 juta. Terus, bagian laba atas PT Satria yang kita ketahui tadi labanya senilai 320 juta. Kemudian ada kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Kemudian ada amortisasi diferensial. Keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Itu ditambahkan kemudian dikurangkan laba bersih, ditambahkan lagi dengan kerugian belum terrealisasi, maka dapatlah hasilnya 93 juta. Berikut merupakan pencatatan PT Pandawa atas keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi sebesar 150 juta dikali 60%,
maka Jurnal 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria dan investasi pada PT Satria sebesar 90%. Selanjutnya, pencatatan keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu 120 juta dikali dengan 80%, maka dapatlah Jurnal 31 Desember tahun 2015 bagian laba atas PT Satria dan investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. Selanjutnya, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta yang didapatkan dari 650 juta dikurangi dengan 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember tahun 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah sebesar 150 juta. Dari 240 juta dikurangi dengan 90 juta. Harga jual tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan tersebut sebesar 10 juta, karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Kemudian PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari tahun 2015, investasi pada PT Satria dan kasnya sebesar 800 juta. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, kas dan investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria 100 juta dikali dengan 80 juta. Dikarenakan bangunan hanya memiliki sisa umur manfaat bangunannya selama 10 tahun, maka nilai amortisasi setiap tahunnya adalah 5 juta. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Selanjutnya adalah pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuatnya adalah pendapatan sewa dan beban sewa, utang usaha dan piutang usaha, yaitu sebesar 26 juta. Kemudian penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasinya yaitu keuntungan penjualan tanah dan tanah sebesar 25 juta. Kemudian transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugiannya sebesar 10 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat olehnya sebagai berikut. Peralatan didebit 100 juta dan kerugian penjualan dikredit 10 juta. Akumulasi penyusutan dikredit sebesar 90 juta. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.